narasumber yang sudah tidak asing lagi di dunia Ikatan Kedokteran Indonesia. Beliau adalah Dr. Pipi Sofia, spesialis anak, spesialis endokrinologi konsultan. Beliau alumni baik dokter umum maupun spesialis dalam Sriwijaya, konsultannya di FKW RSCM. Kemudian pekerjaannya mulai dari Puskesmas tahun 2097 sampai sekarang di 3 rumah sakit, Usain Palembang Bandung, Usain Palembang, Bandung, Usain Palembang, Hermina, dan Siloam. Lewat organisasi mulai dari ID-nya, IDAI-nya, baik pengurus IDAI cabang maupun UKK Respirologi IDAI. Salah satu dari kurikulum beliau. Selanjutnya kepada narasumber Dr. Pipi Sofia, kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang update management of pneumonia in children. Saya persilahkan Dr. Pipi. Terima kasih Dr. Ida Bagus Banada, spesialis anak konsultan. Yang saya hormati Kolegium Ikatan Ilmu Kesehatan Anak Indonesia dan juga UKK Respirologi yang telah memperkenankan saya membawakan satu kasus terkait dengan pneumonia pada anak. Terima kasih kepada adik-adik PPDS dari seluruh Indonesia yang telah berkenan hadir dan mengikuti kuliah dari KIKAI yang ke-11 tadi diinformasikan. Mohon izin saya akan menyampaikan suatu materi yang mungkin nantinya banyak kita akan terapkan di lapangan secara bersama-sama. Akan materi. Apakah sudah terlihat? Terlihat, saya melihat atau yang serta yang lainnya dari Bapak Presiden. Ya. Apakah slide-nya terlihat? Sudah terlihat ya, Dok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kali ini, mohon maaf, ini yang untuk diskusi kasus ya. Sebentar, saya ambil satunya lagi. Update. Oke. Pada siang ini kita akan bersama-sama mengikuti tentang update on management of pneumonia in children. Ya, sudah slideshow ya. Ya. Ya, jadi pneumonia ini akan sering kita temukan di lapangan. Keterkaitannya memang salah satu penyakit yang memang sering kita temukan pada anak-anak, terutama anak balita. Dalam definisinya, kita lihat bahwa pneumonia ini merupakan inflamasi parenkim paru yang umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri. Dan WHO mendefinisikan pneumonia secara klinis sebagai batuk atau kesulitan bernapas, disertai napas cepat, tarikan dinding dada, sianosis, dan tanda bahaya yang perlu kita waspadai. Nah, dalam pelaksanaan dan penerapannya di lapangan, kita melakukan diagnosis pneumonia ini pada anak, terutama dari aspek anamnesis dan juga gejala klinis. Sedangkan kita juga tetap memerlukan pemeriksaan radiologis dan kadang-kadang mikrobiologis yang memang sangat membantu kita dalam memberikan tata laksana terkait dengan pneumonia. Kita akan melihat bahwa dari data yang ada di Indonesia, pneumonia merupakan penyebab kesakitan yang banyak ya di Indonesia. Hampir 17% dari semua penyebab kematian anak balita di Indonesia. Dan kalau kita lihat setiap 100.000 anak pernah mengalami 1.400-nya ya per tahun. Jadi kita lihat begitu tinggi angka morbiditas, dan juga kalau dilihat dari mortalitas ya, kita lihat bahwa setiap 3 detik satu anak meninggal karena pneumonia, dan terutama pada anak usia di bawah 2 tahun. Nah, banyak terjadi mortalitas pada seorang anak dengan pneumonia, kebanyakan karena terlambat mengenali gejala dan juga tanda-tanda klinis sehingga lambat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Secara patofisiologi, sejak awal udara yang kita hirup
yang bisa membawa segala partikel maupun kuman dan lain sebagainya akan membuat peradangan di area saluran respiratori, terutama di area-area bawah hingga ke alveoli, dan kemudian muncul gejala demam, dan di sini akan terjadi gangguan dari pertukaran gas. Gejala-gejala yang akan muncul berupa batuk, takipne, difne, maupun retraksi, hipoksia, sinusit, dan gejala respiratori lainnya. Sedangkan dalam pemeriksaan fisis kita akan temukan tanda-tanda pemeriksaan fisis respiratori yang abnormal, salah satunya adalah rongki. Secara patogenesis kita bisa melihat proses terjadinya suatu pneumonia mulai dari stadium pertama yaitu kongesti. Pada saat awal adanya peradangan di area kapiler, kemudian akan bertumpuklah sel-sel yang berupa eksudat seluler berisi neutrofil, limfosit. Dan pada awal-awal kita akan temukan adanya gejala-gejala acute respiratory infection, kadang-kadang bisa juga dengan mulai ke arah lower respiratory infection. Jadi kita lihat kemudian lanjut ke stadium 2 yaitu hepatisasi merah. Nah, di sini dalam waktu-waktu 48 jam atau 2 hari setelahnya akan terjadi peradangan di daerah alveoli. Terjadilah adanya kapiler alveolar yang terisi darah, kemudian terjadi kongesti dan pasien mulai bertambah sesak. Dan lanjut ke stadium ketiga, ya hepatisasi abu-abu, kita lihat bahwa terdapat endapan di dalam, ya endapan fibrin dan leukosit yang terakumulasi di area alveoli, dan kemudian terjadi juga proses fagositasi sisa-sisa dari sel. Dan kalau misalnya memang mereda, ya dengan pengobatan ataupun dengan proses kekebalan pasien, bisa terjadi stadium 4 yaitu resolusi, ya, dan terjadilah kembalinya perbaikan dari alveoli tersebut ke yang semula. Tapi kondisi ini tidak semua pasien mengalami hal demikian karena dalam kondisi-kondisi tertentu mungkin saja sudah terjadi komplikasi dan lain sebagainya sehingga perlu diatasi lebih lanjut. Ya. Nah, untuk kita sama-sama ketahui bahwa untuk pendekatan pneumonia ini kita bisa melihat dari beberapa kondisi. Pertama dari usia. Apakah terjadi pada anak di bawah 5 tahun ataukah di atas 5 tahun. Kemudian kita juga melihat bahwa pneumonia ini bisa kita lihat dari asal datangnya penyakitnya. Misalnya dari komunitas yang kita sebut dengan community acquired pneumonia, ataukah pada pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya, jadi bisa saja adanya paparan dari kuman-kuman di sekitar rumah sakit, dan kita sebut dengan hospital acquired pneumonia, ataupun secara klinis kita temukan kondisi pneumonia yang hingga berat ataupun sangat berat. Sedangkan untuk etiologi mikrobiologis yang memang sangat sulit kita akan gali, yaitu bisa disebabkan oleh viral, bakterial maupun jamur. Nah, dalam pendekatan mendiagnosis pneumonia, kita juga tahu bahwa WHO juga mengeluarkan suatu pola yang mudah ya untuk kita mengklasifikasikan pneumonia. Usia di bawah 5 tahun menjadi penting. Anak-anak balita dengan morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi, ya. Kondisi ini kita harus segera cepat evaluasi apakah dia pneumonia ataukah pneumonia berat ataukah pneumonia yang lebih berat lagi, ya. Untuk anak di atas 5 tahun, di sini pendekatannya sedikit berbeda karena pada anak di atas 5 tahun dengan kondisi imun lebih baik daripada anak-anak di bawah 5 tahun, kita akan melihat apakah pneumonianya dengan kondisi yang berat atau tidak berat, ya. Jadi bisa saja walaupun dia kena pneumonia tapi tidak dalam keadaan yang harus dirawat di rumah sakit. Nah, sehingga kita tahu bahwa di KTP atau puskesmas klasifikasi pneumonia diterapkan dengan faktor usia, ya. Dari faktor usianya kita di bawah 2 bulan, 2 bulan hingga 5 tahun maupun di atas 5 tahun. Nah, kita akan lihat pendekatan mulai dari anamnesis maupun dari gejala yang kita temukan dan nanti akan mengarah ke arah tata laksana. Untuk klasifikasi pneumonia di atas 5 tahun merupakan suatu hal yang masih baru yang kita pahami di MTBS maupun dari kriteria WHO. Namun kita sudah mulai harus melakukan pembiasaan untuk mengklasifikasi kondisi ini. Jadi pasien dengan kondisi gejala pneumonia kita akan klasifikasikan apakah dengan kondisi yang berat ataukah tidak berat.
Dan tetap pada saat dia datang, trias pneumonia-nya terlihat, yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Eh, dan bisa saja dalam keadaan dia tidak hipoksemia. Sedangkan pada kondisi yang dengan kondisi yang berat, terdapat kondisi dengan hipoksemia dengan ditandai juga tanda-tanda dyspnea, takipnya, peningkatan RR maupun juga penurunan oksigen serta penilaian dengan saturasi oksigen yang desaturasi. Kembali kita melakukan pendekatan dalam menata rasa pneumonia dengan melihat apa etiologi dari penyakit-penyakit etiologi dari pneumonia ini. Untuk di Indonesia sendiri dari data yang kita dapatkan, memang kita kalau lihat di sini adalah yang temuan dari bakteri yang pertama, kemudian kita juga lihat kombinasi virus dan bakteri, dan juga virus itu sendiri. Sedangkan dari yang lain bahkan ada juga yang tidak kita temukan virus ataupun bakteri, dan mungkin karena pemeriksaan tidak terlalu bisa mendalam lagi. Sedangkan kalau untuk yang kita temukan dari etiologi berdasarkan dari bayi baru lahir, kemudian usia 1 hingga 6 bulan, ya, 6 hingga 12 bulan, ataupun anak balita 1 hingga 5 tahun, serta anak yang lebih besar lagi. Jadi ada beberapa yang mungkin sama dari anak balita ini kita lihat ya, Streptococcus pneumonia, kemudian juga yang di atas balita kita lihat ada Streptococcus pneumonia, dan juga yang menjadi penting adalah negara Indonesia sebagai negara yang paling nomor 2 ya di Indonesia untuk TB. Hati-hati, bisa saja kita juga menemukan penyakit pneumonia bersamaan dengan penyakit TB. Nah, banyak dari rumah sakit di Indonesia ini mendapatkan surveillance sehari. Jadi, di mana kita akan mengevaluasi dari anak yang masuk dirawat dengan adanya demam, kemudian batuk ya, dilakukan swab dan ternyata memang kalau kita lihat ada pemeriksaan SARS-CoV dan juga pemeriksaan influenza. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata dari setiap bulannya kita masih menemukan ya etiologi dari SARS-CoV-2 ini ya di Indonesia, dan juga influenza. Bahkan peak-peaknya berada di akhir tahun, dari mulai Oktober, November hingga Desember, Januari, dan hingga nanti mungkin agak sedikit menurun di bulan Februari ya. Sedangkan etiologi dari patogen lainnya kita bisa lihat dari hasil swab tersebut ya, ternyata memang bervariasi dari setiap bulannya. Namun kalau kita lihat di hampir semua bulan ini terlihat bahwa Mycoplasma pneumonia, kemudian Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza ya, ini juga sangat tinggi. Sedangkan di awal-awal tahun yang kita lihat juga virus-virus lain selain influenza dan SARS-CoV yang mulai meningkat ya temuannya. Nah, menjadi hal yang penting untuk kita ketahui bahwa ternyata banyak juga patogen yang muncul itu terkadang berdasarkan juga musim, bulan, dan kondisi lainnya ya. Nah, kalau kita lihat untuk menegakkan suatu diagnosis pneumonia, kita harus menemukan bukti peradangan sistemik, kemudian kita juga melihat adakah tanda dan gejala sistem respirasi, dan juga bukti keterlibatan parenkim, baik secara klinis maupun dengan pemeriksaan penunjang. Kita tidak hanya memandang gejalanya dari respiratori saja, bahkan datang pasien pneumonia itu lebih muncul pada kondisi gejala umumnya, seperti ada demam, kemudian sakit kepala, kemudian gelisah, anaknya tampak lesu, ataupun mungkin tidak mau makan gitu ya, atau tidak mau minum. Nah, sedangkan gejala respiratori banyak yang muncul pada anak-anak yang lebih muda, sesak napas yang muncul, tidak diawali dengan batuk. Tapi anak-anak yang respiratori problemnya yang sudah pada anak-anak besar, mungkin batuk terlebih dahulu terdengar, baru tanda-tanda sesak napas. Adanya tarikan dinding dada, kemudian ada napas cepat, ada nyeri dada, ada napas cuping hidung, dan berhenti dan kebiruan merupakan tanda-tanda gejala respiratori yang mesti kita cari pada seorang anak yang kita curiga ke arah pneumonia. Namun bisa juga disertai dengan gejala-gejala non-respiratori. Dan kadang-kadang kita juga harus lebih menekankan apakah pada saat pasien datang itu dalam kondisi yang berat. Kita lihat apakah ada tanda kegawatan ataupun tanda bahaya seperti kejang ataupun penurunan kesadaran, ataupun anak-anak tidak bisa masuk intake yang sulit ya. Nah, ini menjadi hal yang penting.
Faktor risiko mesti kita cari pada seorang anak dengan klinis karena pneumonia. Bagaimana kondisi imunisasinya, kemudian berat badan lahir rendah kah, anaknya prematur pada saat lahir, terutama minum ASI atau tidak ya. Dan kalau kita lihat bagaimana paparan polusi udara di lingkungan rumahnya, apalagi asap rokok ya, ditanyakan selalu, dan status gizinya. Kita menggali dari anamnesis maupun dari pemeriksaan pemeriksaan fisik dimulai dari gejala yang umum yaitu demam, kemudian kita juga melihat gejala-gejala respiratori berupa frekuensi napas dengan batasan napas cepat yang disesuaikan dengan usia, dan juga adakah nadi meningkat, adakah saturasi oksigen yang menurun, dan adanya tanda-tanda sesak napas yang kita dapat temukan. Kita lakukan pemeriksaan auskultasi paru, lebih sering kita temukan memang rongki ya, disertai dengan suara melemah. Ada beberapa kasus disertai dengan mengi. Nah, ini kita bisa lakukan pemberian tambahan dengan bronkodilator apabila kita temukan kondisi tersebut. Namun ada pada pasien dengan pneumonia yang ringan, kadang-kadang kita tidak temukan kelainan pada pemeriksaan auskultasinya, tetapi ya tetap harus kita waspadai dalam pengamatan-pengamatan berikutnya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang, ya kita akan melakukan pemeriksaan penunjang pada pasien-pasien yang memang membutuhkan. Pada pasien pneumonia yang ringan, mungkin tidak perlu rawat inap, kita tidak perlu lakukan pemeriksaan penunjang yang lebih mendalam. Tapi kalau pasiennya ada indikasi untuk rawat inap, paling tidak kita lakukan pemeriksaan darah rutin. Nah, ada beberapa poin yang memang kita akan lihat, tidak semua pemeriksaan penunjang lain selain darah rutin kita lakukan, tergantung dengan indikasi pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Tidak semua pasien pneumonia kita lakukan pemeriksaan kultur darah ataupun kultur sputum. Seperti dewasa yang menjadi kewajiban untuk melakukan untuk pemeriksaan mempertimbangkan karena pneumonia, di anak tidak direkomendasikan. Namun kalau misalnya anak remaja dengan sputum yang produktif dan memang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, itu mungkin bisa kita pertimbangkan. Untuk pemeriksaan lain juga tidak direkomendasikan pada saat-saat awal sebagai pemeriksaan rutin, yaitu CRP, LED maupun procalcitonin. Namun nanti dalam pemantauan berikutnya apabila memang kita temukan kondisi pneumonia yang berat dan tidak membaik dengan pengobatan, beberapa kondisi ini mungkin kita lakukan permintaan untuk pemeriksaan. Nah, untuk pneumonia dengan adanya tanda respirasi yang berat, kita boleh melakukan AGD, dan apabila kita temukan adanya sejak awal komplikasi dari pneumonia ini, yaitu efusi pleura, kita bisa melakukan fungsi cairan pleura ataupun torakosintesis, dan kita akan lakukan analisis cairan pleura, ya, dan juga pemeriksaan mikroskopis, serta lakukan kultur dan resistensi dari cairan tersebut, dan pemberian antibiotik. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya, sekali lagi untuk pneumonia yang tidak berat atau yang tidak ada komplikasi, yang tidak perlu dirawat, kita tidak melakukan pemeriksaan ronsen tersebut. Tetapi apabila kita menemukan gejala yang mengharuskan anak tersebut dirawat, kita lakukan pemeriksaan ronsen toraks dada ya, yang AP. Jadi kita lihat bahwa beberapa tampilan yang muncul mungkin sedikit berbeda. Ada yang infiltrat, alveolar atau interstisial, adakah mungkin konsolidasi, ada yang persetubuhan homogen, adanya ground glass opacity, ataupun gambaran-gambaran komplikasi yang menunjukkan adanya proses lebih lanjut dari pneumonia seperti efusi pleura, adanya atelektasis pneumotoraks, adanya abses paru, dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini memang yang kita rekomendasikan untuk pasien pneumonia berat yang dirawat di rumah sakit ada pemeriksaan foto ronsen dada anteroposterior pada usia anak. Kita tidak mengulang pemeriksaan ronsen apabila perbaikan, namun apabila kita curiga 2 bulan. Dan untuk kondisi pasien dengan lesi paru yang luas pada saat awal pemeriksaan, foto ronsen bisa kita lakukan pengulangan untuk mengevaluasi apabila tidak terjadi perbaikan. Nah, jadi kalau kita lihat begitu banyak gambaran tampilan dari ronsen dada yang akan muncul pada gambaran pasien dengan pneumonia, bisa lobaris, bisa lobularis, bronkoneumonia, ataupun interstisialis. Menjadi penting di
pemantauan pada saat follow up adalah apakah sudah terjadi komplikasi pneumonia. Bahkan kadang-kadang banyak juga pasien datang sudah eh, sudah datang dengan pneumonia dan komplikasinya, seperti misalnya adanya parapneumonia effusion, ada pneumotokel, ada necrotizing pneumonia ataupun lah abses. Pemeriksaan penunjang yang sekarang sangat mudah ditemukan adalah dengan pengukuran saturasi oksigen dan juga menjadi penting untuk kita memantau pada saat melakukan titrasi dari oksigen pada pasien tersebut. Nah, kembali lagi karena Indonesia endemis TB nomor 2, kita menjadi peringkat tertinggi di dunia, kita selalu menanyakan apakah pasien dengan kondisi pneumonia tersebut adakah riwayat kontak erat dengan. Apabila kita temukan, jangan lupa kita juga lakukan evaluasi ke arah apakah anak ini juga TB paru. Nah, saat ini kita juga bisa melakukan pendekatan dengan kondisi dengan pendekatan gejala dan tanda dari faktor usia. Jadi pada anak-anak dengan usia di bawah 2 bulan kita lihat apakah kondisinya sudah sangat berat. Apabila kita menemukan anak tersebut dengan adanya satu atau lebih dari gejala respiratori seperti napas cepat lebih dari 60 kali, adanya napas cuping hidung, adanya sianosis, kemudian adanya saturasi oksigen yang kurang dari 95%, dan retraksi yang dalam, ya kita harus mewaspadai kondisi untuk menjadi lebih berat ataupun akan timbul komplikasi lainnya. Nah, kita harus rawat dan lakukan pemberian antibiotik. Dan kemudian kita juga lihat bahwa pada anak di bawah 2 bulan, kondisi yang mesti kita wadai dalam suhu bukan hanya hipertermi, tapi juga hipotermi. Dan kalau misalnya kita lihat anaknya lemah, tidak bisa menghisap dengan baik, ataupun adanya berkumbung dan kesulitan bernafas, kita lakukan perawatan lebih lanjut. Kemudian untuk anak-anak 2 bulan hingga 5-9 bulan, kita melihat bahwa pendekatan diagnosis ini kita lihat apakah dia pneumonia berat ataukah sangat berat. Dalam pertimbangannya kita lihat dengan observasi dari saturasi oksigen dan juga adakah tanda-tanda sesak napas yang lain. Dan kalau misalnya memang tidak pneumonia yang berat, ya kita tidak perlu rawat. Jadi pneumonia dengan napas cepat saja, tidak ada retraksi, tidak ada tanda-tanda dispnea lainnya, kita bisa berikan antibiotik amoxicillin terlebih dahulu sambil kita pantau, dan apabila memang membaik kita teruskan pengobatan oral rawat jalan. Tapi kalau dia tidak membaik kita boleh rawat inap ya dengan pengobatan intravena. Nah, saat ini pendekatan untuk menegakkan diagnosis pneumonia kita juga lihat dari sisi usia di atas 5 tahun. Nah, pendekatannya apakah ada tanda kegawatan ataupun tidak ada tanda kegawatan. Tanda-tanda kegawatan yang mesti diwaspadai adalah beberapa kondisi, yaitu napas cepat dengan di atas laju napasnya di atas 30 kali dalam 1 menit, adanya retraksi, adanya sianosis ataupun desaturasi di bawah 92%, adanya gangguan kesadaran ataupun ada tanda-tanda kegawatan lainnya. Nah, ini kita akan evaluasi untuk perawatan lebih lanjut. Untuk komplikasi pneumonia sendiri sudah mulai kita lihat sejak awal, ya mungkin saja sudah terjadi pneumonia saat di rumah dan datang dengan tanda-tanda komplikasi. Jadi komplikasi bisa mulai dari pulmonal sendiri maupun mungkin sudah infeksinya menjalar ke tempat lain seperti misalnya terjadi meningitis, mungkin sampai ke endokarditis dan sebagainya, ataukah sudah secara sistemik sudah menyebar menjadi sepsis dan sebagainya. Ini mesti kita antisipasi dan kita mempertimbangkan adanya komplikasi terutama pada anak-anak dengan kondisi pneumonia sangat berat ataupun pada pasien-pasien dengan kondisi komorbid yang menyebabkan imunokompromis ataupun imunosupresi pada pasien tersebut. Jadi harus hati-hati pada kondisi pasien-pasien tersebut. Nah, kalau kita lihat komplikasi yang lokal kembali lagi bisa saja kita temukan efusi parapneumonik, emphysema, necrotizing pneumonia, abses paru pada komplikasi lokal di paru. Namun tadi kita bisa temukan komplikasi yang sistemik mulai dari bakteremia, kemudian meningitis, bisa jadi kegagalan multi organ, sindrom gangguan napas dan lain-lain. Nah, penting sekali melakukan pendekatan apabila tidak ada perbaikan gejala. Jadi kalau kita lihat dalam 2 hari hingga 3 hari belum ada perbaikan, biasanya memang beberapa kuman seperti Streptococcus pneumonia ataupun Staphylococcus aureus ini bisa menyebabkan komplikasi lanjut yang mesti kita waspadai. Untuk menegakkan diagnosis kerja, ya kita lihat nanti di ICD kita lihat ya poin-poin dari penegakan diagnosis tadi yang kita
gali. Dan jangan lupa gejala-gejala yang ada kadang-kadang mirip dengan diagnosis banding lainnya. Ya, jadi baik diagnosis yang mengarah ke arah paru sendiri ataupun diagnosis ke arah di luar paru ya. Jadi mirip-mirip, jadi kita harus diagnosis bandingkan. Nah, jadi sekali lagi apabila kita temukan pneumonia hanya dengan napas cepat saja, tidak ada indikasi untuk perawatan di rumah sakit, kita boleh berikan pemberian antibiotik berupa amoksisilin. Sedangkan untuk pasien-pasien dengan pneumonia berat ataupun sangat berat, kita harus rawat di rumah sakit. Nah, untuk tata laksana yang secara umum kita lihat di FKTP ya, kita lihat eh, saturasi oksigen menjadi hal penting untuk dideteksi dan kita juga melihat bahwa faktor energi juga tata laksana nutrisi selalu disarankan ya, pemberian antibiotik dengan amoksisilin oral 40 mg per kilogram berat badan per 12 jam untuk pneumonia selama 3 hingga 5 hari. Apabila tidak ada perbaikan dalam 2-3 hari boleh dilakukan penggantian antibiotik ya dengan macrolide dengan pertimbangan beberapa penyebab pneumonia bisa juga disebabkan oleh teman-teman atipikal. Dan kemudian pemberian terapi simptomatis lain dan juga pemberian antibiotik ataupun antibiotik bila ada gejala tersebut. Nah, untuk pasien yang ditemukan di klinik maupun di perawatan rawat jalan, kita akan melakukan perawatan ya ke rumah sakit apabila kita melihat dari sisi time ya, age, morbidity maupun perbaikan 1-2 hari. Anak yang ya karena perburukannya sangat cepat. Ataukah anak-anak dengan adanya penyakit penyerta, misalnya PJB, pasien dengan imunodefisiensi dan lain sebagainya. Untuk komplikasi kita lihat bahwa anak-anak dengan komplikasi paru maupun di luar parunya sudah terlihat, kita harus lakukan perawatan lebih cepat. Tata laksana yang kita akan berikan, pertama pastinya yang non farmakologi dan juga kita dampingin dengan farmakologis. Jadi kita lihat ya pemberian kalau dalam keadaan gawat napas, ya kita pastinya akan segera melakukan pemberian banik ya, kalau misalnya memang ada masalah lebih lanjut ya, evaluasi AG-nya ya, dan juga upayakan pemberian segera ya antibiotik untuk kasus pneumonia tersebut. Dan kita akan lihat kalau dalam tata laksana oksigen ya, ada beberapa patokan kita untuk memberikan terapi oksigen. Kalau dari WHO, apabila klinisnya tidak terlalu terlihat jelas, tapi SpO2-nya kurang dari 90%, dari AP ataupun BTS ya, kalau kurang dari 92%, sedangkan di MTBS ya, kita dapatkan kurang dari 94%, tapi memang kalau misalnya kita temukan adanya gejala retraksi, cyanosis, apni, takikardia, letargi ya, mau saturasi berapapun, kita tetap berikan tata laksana terapi oksigen. Berikut adalah ya alur yang bisa kita pegang untuk memberikan terapi oksigen ya. Jadi apakah kita berikan dalam bentuk low flow oksigen terapi ataupun high flow oksigen terapi ya. Jadi kita lihat dari kondisi pasien bagaimana hipoksemianya, bagaimana kontrol respirasinya, bagaimana usia comfortable-nya ataupun juga lain-lainnya. Jadi ini menentukan pemberian tata laksana. Pada saat pasien datang, kita akan memberikan terapi oksigen. Tapi dalam pemberian terapi oksigen ini jangan lupa segera dipantau ya, apakah cukup dengan tata laksana yang di awal ataukah kita boleh turunkan ataupun malah kita naikkan. Ya, jadi kita secara objektif nilai dan juga kita boleh lakukan titrasi apabila kondisi membaik. Nah, pemberian nutrisi juga jangan lupa bahwa asupan oral harus cukup. Apabila anak bisa minum melalui mulut, silakan berikan mulut ataupun tidak terlalu sesak anaknya. Tapi kalau anaknya sesak, ya sulit untuk menelan minuman atau makanan, kita lakukan pemberian pipa nasogastrik ya. Jadi kalau misalnya memang sulit, distress napas berat, pemberian NGT. Tapi jangan lupa NGT-nya ini jangan terlalu besar ya. Jadi upayakan tidak menekan dari setengah dari lubang hidung ya. Jadi hati-hati ukurannya yang paling kecil ya. Kemudian kita juga berikan tetap minum atau makan tetap dikit-dikit tapi sering ya pada anak yang masih bisa minum atau makan, dan upayakan lebih lembut ya, dan pastikan pada saat dia makan ya upayakan posisi duduk 45 hingga 90%. Jadi salah satu adalah tata laksana ini juga adalah mengupayakan anak tidak makan atau minum dalam posisi dalam berbaring ya. Nah, jadi seperti itu.
Nah, jadi ada indikasi pembatasan oral feeding pada kondisi-kondisi anak-anak tertentu dengan RA yang sangat tinggi, anak yang effort nafasnya sangat berat gitu ya, dan juga adanya risiko aspirasi, dan kalau misalnya memang betul-betul beresiko ya kita hindarkan oral feeding ya untuk saat-saat awal. Nah, dalam beberapa kondisi seperti saat ini tata laksana pasien COVID, ada beberapa mikronutrien yang tetap diberikan. Jadi ada pemberian zinc, kemudian pemberian vitamin A, vitamin D, zat besi, probiotik. Ini sebetulnya ada pakem-pakemnya. Jadi tidak semua pasien pneumonia itu kita berikan mikronutrien ini ya. Jadi ada beberapa kondisi. Untuk COVID, zinc, Vit C dan D itu bisa diberikan, namun untuk pneumonia yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri lain tidak menjadi hal yang penting untuk diberikan mikronutrien ini ya. Tetapi tetap kita berharap intake baik makanan maupun minuman yang menjadi penting untuk didapatkan pada seorang pasien dengan pneumonia ya. Nah, tata laksana yang penting untuk tata laksana pneumonia adalah pemberian antibiotik sebagai lini pertama ya dari pasien-pasien dengan pneumonia komunitas adalah ampicillin ya. Ampicillin yang bisa kita berikan dengan dosis 200 mg per kilogram berat badan ya. Dan memang di lapangan sebetulnya menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi kadang-kadang tidak semua center gitu ya mempunyai, mungkin di tempat rumah sakit yang di daerah gitu ya ada beberapa yang tidak mempunyai ataupun mungkin tidak tersedia, sebetulnya memang boleh digantikan dengan ampicillin sulbactam gitu ya. Tetapi kalau memang standarnya kita berikan ampicillin ya dan gentamicin ya. Gentamicin sebetulnya variasi dari pemberian dosisnya adalah 5 hingga 7,5 mg per kilogram berat badan ya. Bisa setiap 24 jam ya. Nah, ini kita lihat sebagai pilihan pertama. Tapi pada pemberian usia di atas 5 tahun mungkin kita berikan ampicillin saja. Gentamicin tidak direkomendasikan sebagai lini pertama. Nah, kemudian apabila dalam 2-3 hari tidak ada perbaikan atau mungkin saat awal sudah alergi terhadap antibiotik lini pertama, kita boleh mempertimbangkan pilihan antibiotik cefalosporin sebagai lini kedua. Bisa kita berikan ceftriaxone ya, ataukah bisa kita berikan cefotaxim. Jadi salah satu saja. Jadi sekali lagi untuk pemberian tata laksana antibiotik yang dari komunitas, kita berikan dulu golongan lini pertama dulu ya. Jadi kalau misalnya memang ada kendala ataupun tidak ada perbaikan, baru kita berikan yang lini kedua. Jadi jangan sampai pertama kali kita berikan langsung kita pakai cefalosporin ya. Nah, apabila perbaikan setelah pemberian antibiotik ini ya klinis membaik ya, kita gantikan pemberian intravenanya dengan oral antibiotik ya, dengan golongan yang sama dengan antibiotik yang sebelumnya ya. Apakah dia golongan cefalosporin, kita gantikan juga golongan cephalosporin oral ya. Nah, ada beberapa kondisi di mana kita curiga ke arah pneumonia atipikal ya. Jadi kita bisa berikan dengan antibiotik macrolide untuk kuman Mycobacterium pneumonia atau Chlamydia ya, dengan pilihan beberapa macrolide. Apakah menggunakan azitromisin, ataukah eritromisin, ataukah klaritromisin, ataukah doxycycline. Jadi tinggal pilih yang mana disesuaikan dengan ketersediaan di rumah sakit dan juga dosis disesuaikan dengan yang ada. Nah, kita sering mendapatkan juga ya beberapa kasus seperti dari data surveillance tadi, ternyata kita temukan pasien-pasien dengan temuan virus influenza ya. Apabila onset gejalanya masih dalam 48 jam, kita berikan oseltamivir ya dengan pemberian selama 5 hari dengan dosis disesuaikan dengan usia ya, usia apakah dia di bawah 1 tahun ataukah di atas 1 tahun. Kemudian apabila kita curiga pada kasus-kasus dengan pneumonia yang diakibatkan Staphylococcus aureus, misalnya kita temukan adanya pneumotokel dan lain sebagainya, berikan antibiotik flucloxacillin dan ini dengan dosis dari sisi usia ya, usianya bayi baru lahir hingga 1 minggu ya, kemudian anak ya juga demikian. Jadi kita berikan sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, kalau misalnya tata laksana penyakit yang khususan ya, apabila pasien kita dengan kondisi imunokompromis, kemudian gejalanya pneumonia berat ya, curiga mikoplasma atau chlamydia, diberikan antibiotik empirik yang di awal ternyata tidak membaik, boleh kita tambahkan. Kita tambahkan macrolide ya
ataukah kita juga bisa tambahkan levofloxacin oral atau IV ya. Jadi kita curigai untuk kondisi-kondisi yang memang pengaruh dari adanya peran dari Mycoplasma ataupun Chlamydia. Sedangkan kalau dicurigai methicillin resistance ya, Staphylococcus aureus, dengan pemberian lini kedua tidak membaik ya, kita boleh memberikan vancomycin atau clindamycin ya bersama terapi empirik yang telah diberikan ya. Jadi ini dosis yang sudah ditentukan. Nah, sedangkan kita juga lihat bahwa ada beberapa pneumonia dengan penyakit yang penyerta seperti jantung dan lain sebagainya. Jadi pemberian antibiotik injeksi harus kita panjangkan hingga 7 hingga 14 hari karena khawatir nanti tidak sampai tuntas. Dan pasien dengan komplikasi seperti emphysema dan lain-lain ya antibiotik bisa kita lakukan. Dan boleh ya untuk evaluasi dari emphysema-nya dan sebagainya ya. Nah, untuk syarat pasien pulang rawat inap bisa kita lihat dari tanda pneumonia-nya membaik, dia bisa makan, bisa minum, kemudian orang tua bisa merawat di rumah, antibiotik bisa diganti dengan oral, dan keluarga diberikan tempat ya untuk perawatan lanjut di rumah. Edukasi menjadi penting. Sejak di awal kita sudah melihat apakah imunisasinya lengkap atau tidak, pemberian ASI-nya, pemberian makanannya, pengendalian lingkungan yang paling sulit untuk diterapkan. Karena orang tua masih ada yang merokok, ya, masih ada yang bakaran sampah. Nah, ini tetap harus selalu dilakukan edukasi. Mencuci tangan menjadi penting, bahkan bisa menurunkan pneumonia sebesar 23%, dan orang tua harus diedukasi ya, bagaimana kita mendeteksi dari sejak awal dari kondisi kasus yang lebih berat hingga dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, untuk saat ini kita juga bisa melihat bahwa untuk mendiagnosis pneumonia itu ada beberapa cara ya pendekatan. Misalnya kita bisa melihat dengan cara melakukan swab ya, swab dengan nasofaring ya ataupun orofaring, dan kita bisa menentukan patogen secara cepat ya dari kondisi tersebut ya, bisa 2-3 hari kita tahu kuman-kuman A atau kuman B, dan kita bisa menyesuaikan dengan antibiotik empiris yang penting untuk segera mengatasi penyakit pneumonia-nya. Nah, ada beberapa rumah sakit juga menyediakan multiplex polymerase chain reaction test yang bisa mengidentifikasi lebih dalam virus apa saja ataupun bakteri apa saja dan gen resistensinya ya hanya dalam beberapa jam, tetapi memang biayanya sangat mahal. Nah, kemudian kita juga lihat bahwa sekarang ini pencitraan juga dikembangkan dengan AI maupun machine learning. Jadi dalam beberapa kasus mungkin di kota-kota besar ataupun mungkin di luar negeri sudah merupakan mengevaluasi ya pneumonia melalui analisis yang dibantu AI untuk mengklasifikasikan diagnosis pneumonia lebih cepat, lebih akurat, dan juga mempertimbangkan radiologi seperti ini gitu ya, bakteri atau virus atau yang lainnya, ataupun melakukan pemeriksaan dengan akustik. Jadi kita punya alat yang lebih lebih sensitif ya untuk mendengar stetoskop digital untuk melihat suara auskultasi yang lebih jelas ya. Ini sudah mulai tersedia di beberapa tempat ya. Dan kita lihat juga saat ini sedang dikembangkan adanya metagenomic next generation sequencing, jadi MNGS, yang akan mendeteksi ya asam nukleat dari sampel yang diambil dari pasien dengan pneumonia. Jadi sambil kita juga lihat bahwa pola resistensi ya, sehingga akan mempercepat temuan dari bakteri maupun resistensi antibiotik apa yang kita dapatkan sehingga pengobatan akan lebih cepat. Dan dalam penerapannya memang sangat dibutuhkan pada kasus-kasus pasien-pasien dengan kondisi yang berat ataupun kondisi imunokompromis. Nah, saat ini juga merupakan hal yang penting untuk mengevaluasi diagnosis pneumonia dengan cepat dan non-invasif seperti dengan USG paru. Nah, dalam pelaksanaannya memang di semua tempat yang ada USG selalu tersedia, sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan dengan USG paru ya tanpa harus CT scan atau laboratorium khusus. Jadi masih bisa dilakukan sebagai point of care testing ya, jadi bedside monitoring ya. Demikian materi pneumonia, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Vivi atas penyampaian yang sangat informatif yang tentu sangat bermanfaat bagi kita sebagai Presiden.
Sekarang kita diskusi atau tanya jawab. Mudah-mudahan ada adik-adik residen yang bertanya tentang kasus pneumonia yang kita sering kita jumpa pada sehari-hari, apalagi musim-musim belakangan ini kan banyak kejadian pneumonia terjadi. Silakan untuk adik residen, mungkin langsung aja, mungkin atau lewat chat atau langsung bertanya kepada narasumber untuk ada narasumber. Siapa silakan, adik residen. Dari chat ya, dari paper. Bagaimana membedakan pattern ini dari PPDS untuk dokter Bibi? Jadi bagaimana membedakan bronkitis dengan pneumonia dengan wheezing secara klinis? Kemudian kapan kita berpikir karena jamur? Pertanyaan ketiga, untuk media pada anak di atas 5 tahun. Kedua, mikro tersebut sering menyebabkan pneumonia pada anak di atas 5 tahun. Jadi ada 3 pertanyaan Tuan Bibi, mungkin langsung dijawab aja supaya tidak lupa pertanyaannya. Ya, terima kasih Dokter Bagus. Ini nanti boleh juga dijawab sama gurunya ya, Dokter Bagus. Dari UNUT ya, Dokter Bagus. Ya, terima kasih Ya, Dokter. dari Undip kebetulan ya. Ya, terima kasih Dokter Peter. Jadi dari pertanyaannya memang kadang-kadang pada saat kita temukan anak dengan sesak napas, pastinya kita akan melihat dari perjalanan penyakitnya, apakah ini bronkiolitis atau pneumonia. Karena kadang-kadang keduanya juga bisa kita temukan wheezing yang secara klinis ya, jadi kita temukan. Namun perjalanan penyakit dari bronkiolitis dan pneumonia ini sedikit berbeda pada saat patogenesisnya. Kalau bronkiolitis itu kan adanya odem dari mukosa dan adanya hipersekresi mukus. Jadi memang pada kondisi tersebut mungkin wheezingnya lebih dominan gitu ya. Dan kalau kita lihat biasanya memang panasnya tidak terlalu tinggi. Anaknya biasanya kadang-kadang juga tidak ada batuk yang jelas karena biasanya pada usia di bawah 2 tahun. Temuan ini juga biasanya lebih sering pada saat-saat pertama ya. Dan adanya kondisi yang ekspirasinya lebih memanjang dan juga ada wheezing yang kita temukan di ekspirasi. Jadi panasnya tidak terlalu tinggi, kita lihat juga dari marker darah rutinnya tidak ada ke arah leukositosis ya biasanya untuk menunjang, dan radiologisnya tidak mengarah ke arah pneumonia. Biasanya kita kalau lihat wheezing yang pada pasien dengan pneumonia, biasanya memang dominan awalnya dengan demam tinggi, kemudian kita dapatkan batuk dan juga dengan tanda-tanda sesak napas. Jadi ada tadi seperti stadium-stadium yang kita temukan ya, dilewati beberapa hari, kemudian terjadi gitu ya, untuk kondisi yang lebih jelas. Dan biasanya wheezingnya kalau kita berikan sekali atau 2 kali, kemudian setelah itu sudah hilang. Jadi itu secara klinis yang bisa kita bedakan ya tadi, karena memang bronkiolitis merupakan suatu diagnosis banding yang tersering juga kita temukan pada anak-anak bayi-bayi muda ya yang kita temukan di lapangan. Kemudian kalau kita lihat satu pneumonia apakah bisa disebabkan karena jamur atau tidak, memang sangat sulit untuk menentukan karena tadi sekali lagi untuk mengambil sampel dari lower airway itu tidak mudah ya untuk melakukan. Dulu bisa Suara terputus-putus ya. Suaranya terputus-putus. Suaranya terputus-putus, terbibi. Apa koneksi saya dengan kawan? ya untuk menentukan atau Maaf, dengan melihat. maaf, Jelas ya suaranya? suaranya tadi terputus-putus tentang jamur itu. Nah, ya, jadi kalau kita pertimbangkan pneumonia karena jamur, biasanya memang kondisi ini kita temukan pertimbangkan pada pasien-pasien dengan kondisi imunokompromis ya, ataupun pasien-pasien dengan mungkin pengobatan
obat imunosupresi ya yang kita lihat, dan juga perawatan yang lama di rumah sakit ya. Biasanya memang kalau kita lihat tidak membaik dengan tata laksana antibiotik yang kita berikan. Nah, ini kita boleh pertimbangkan dengan kondisinya biasanya lebih berat. Jadi kalau pasien imunnya akibat jamur, biasanya kondisi klinisnya lebih berat ya. Dan kita boleh mempertimbangkan pada pasien dengan imunokompromis ya. Kemudian kita kapan kita mencurigai pneumonia disebabkan oleh mikoplasma atau chlamydia pada anak di atas 5 tahun. Mengingat kedua mikroorganisme tersebut sering menyebabkan pneumonia pada anak di atas 5 tahun. Nah, ini juga kita bisa lihat memang eh, pada kondisi pneumonia atipikal yang kita sebut ya. Biasanya kalau mikoplasma pneumonia, faktor untuk suara saya masih terputus nggak, Dokter Bagus? Sini dengar, Sudah jelas ya. Jadi kalau kita lihat eh, biasanya kuman mikoplasma ataupun chlamydia ini pada pasien itu ya, jadi lebih mudah mendestruksi ya saluran napasnya sehingga gambaran terlihat atipikal dengan klinis yang tidak terlalu berat ya. Jadi kalau kita lihat apabila kita lihat gambar ronsennya ada gambaran yang luas, tapi secara klinis anaknya tidak terlalu menunjukkan gejala respirasi yang berat ya. Kita boleh pertimbangkan dia pneumonia atipikal. Jadi pengobatan langsung diberikan saja obat-obatan antibiotik berupa macrolide. Jadi pilihan tadi sudah ada beberapa, tinggal pilih yang mana yang tersedia ya. Jadi itu. Itu jawabannya untuk Dokter Peter. Mungkin kalau Dokter Bagus mau nambahkan silakan, Dok. enggak sih. Saya rasa udah udah jelas betul-betul apa yang diberikan oleh sumber kita Dokter Pipi. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Unhas. Assalamualaikum dokter. Izin bertanya dokter. Saya Unhas pernah membaca tentang jurnal tentang penggunaan nebu dengan ambroxol dan acetylcysteine dengan hasil perbaikan yang signifikan pada pasien dengan pneumonia. Izin dokter untuk ini indikasi perlu tidak nebu pada kondisi yang bagaimana dokter? Jadi misalnya nebulisasi dia memakai ambroxol dan acetylcysteine katanya salah satu jurnal hasilnya baik. Jadi mohon sangat ya, ada komentar mungkin dari dokter Bibi itu. Ya, Terima baik. kasih. Bagus. Terima kasih Dokter Dodi dari Unhas ya. Ya, jadi mungkin ada beberapa jurnal yang membahas penggunaan nebu mukolitik dan acetylcysteine ya dengan sebagian signifikan pada pasien. Nah, terus terang saya belum pernah menemukan jurnal ini, tapi sekali lagi memang kalau untuk terapi inhalasi yang direkomendasikan ya itu kita masih merekomendasikan inhalasi pada pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu ya, karena memang seperti mukolitik yang diinhalasi ini pada anak itu perannya belum kita lihat. Jadi kenapa? Kalau sudah dilakukan nebulisasi dengan mukolitik, eh, apakah seorang anak itu reseptor batuknya bisa membantu sekretnya itu keluar dengan baik gitu ya. Jadi kita belum tahu nih. Jadi terus terang saya belum bisa menjawab secara khusus untuk ini karena saya belum bisa membaca Halo, jurnal. terputus-putus. Nonton live, Ya, sorry dok. suaranya terputus-putus. Sekarang masih terputus dok. Nah, sekarang jelas, sudah jelas. Nah, jadi untuk penggunaan nebu menggunakan ambroxol ataupun acetylcysteine itu tidak direkomendasikan untuk mengatasi pneumonia pada anak pada saat ini karena belum ada penelitian yang mungkin kita bahas bersama ya di UKK Respirologi, karena memang pada pasien anak pun pemberian mukolitik, ambroxol ataupun acetylcysteine yang Ini apa namanya? lebih berperan pada pasien-pasien dengan bronkitis yang memang mungkin diperlukan untuk mukolitiknya ya. Dari untuk pasien-pasien pneumonia kita tahu bahwa secara patogenesis itu kan di area alveoli yang tidak mudah untuk mengeluarkan peradangannya. Jadi peradangannya bukan masalah adanya retensi sputum yang berlebihan yang ditujukan oleh nebulisasi dengan ambroxol ataupun acetylcysteine. Nah, jadi untuk saat ini belum direkomendasikan penggunaan nebu ambroxol ataupun acetylcysteine pada pneumonia anak. Jadi belum kita sarankan ya, dari UKK Respiro juga belum ada ya.
Mungkin itu ya dok jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Bibi. Jadi memang sistem politik di UKKRS baru belum merekomendasi. Kalau baru salah satu jurnal, ya belum kita rekomendasi. Soalnya meta analisis yang itu dan telah kita lakukan paling kritis. Karena hasilnya baik, kami belum tentu masalah validitas untuk metode penelitiannya valid atau tidak. Ya, Meskipun hasilnya baik, kalau tidak valid, ya tentu tidak kita aplikasikan. ya, setuju dok. Kemudian ada pertanyaan Dari Udayana ya dok. dari Udayana masalah ya terpitamaan nebulisasi pada pneumonia. Apa kita perlu kita temukan dengan suara tambahan bising? Karena beberapa bila tambahan hanya dengan batuk sudah mendapat nebulisasi di atas ke-1. Dan kapan kita pertimbangkan nebulisasi dengan salin hipertonik NaCl 3%? Ya, Ya, ya terima itu kasih. masalah nebulisasi pasien pneumonia dengan bising, Dr. Bibi. Ya, terima kasih Dokter Riri dari Udayana. Ya, jadi kalau pemberian terapi tambahan nebulisasi dalam rekomendasi ya yang sudah diteliti juga memang pada saat kita menemukan pneumonia dengan adanya temuan wheezing. Jadi kita boleh berikan bronkodilator ya dalam kondisi tersebut, tapi tidak menjadi rutin ya pada kondisi-kondisi yang membutuhkan penggunaan ini karena memang ada beberapa kondisi sebetulnya efeknya lebih ke arah efek dari mukolitiknya yang kita ambil dan mucociliary clearance-nya. Nah, untuk fenomena apakah pasien dengan batuk sudah mendapat nebulisasi fase 1, terus kemudian kita pertimbangkan apa, tapi kembali lagi bahwa metode nebulisasi itu juga kita perlu evaluasi apabila pasien sudah mendapatkan nebulisasi bronkodilator pada saat temuan wheezing di puskesmas tapi ternyata tidak ada perbaikan. Sebetulnya banyak hal yang perlu kita evaluasi. Apakah sudah benar cara pemberian nebulisasinya? Kadang pasien masih juga kita temukan ya dokter bagus di nebulisasi tapi pasiennya sambil tidur gitu kan. Jadi obatnya tidak terhisap dengan sempurna gitu ya. Jadi kita perlu mengevaluasi terlebih dahulu apakah cara pemberian nebulisasi sudah benar di fase 1 dan apabila memang belum benar ya kita bisa ulangi terlebih dahulu dan kalau kita lihat memang mungkin saja ada hal-hal yang lain ya. Jadi kita harus juga dengar wheezing itu apakah kiri kanan ya. Harus pastikan bahwa wheezingnya bukan satu tempat ya. Jadi kita harus pastikan dan memang perjalanan dari penyakit tersebut. Siapa tahu mungkin memang bukan ke arah pneumonia bisa saja sebagai diagnosis banding dari salah satu penyakit lainnya seperti asma yang memerlukan tambahan tata laksana berupa antiinflamasi ya seperti steroid dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan tentang pertimbangan nebulisasi dengan salin hipertonis ya seperti NaCl 3%, untuk pneumonia sampai saat ini belum kita rekomendasikan ya untuk pemberian salin hipertonis seperti NaCl 3%. Untuk masalah sesak napas yang diakibatkan kondisi lain seperti bronkiolitis karena kita ada beberapa jurnal yang memang merekomendasikan pemberian salin hipertonis pada pasien-pasien dengan bronkiolitis yang memang patokannya adanya mukus ya yang memang menutup saluran napas, namun pemberiannya harus didahului dengan bronkodilator untuk mengantisipasi efek samping dari salin hipertonis tersebut. Ini menjadi kewaspadaan ya. Jadi memang di lapangan beberapa kita temukan bahwa pasien-pasien langsung dilakukan nebulisasi dengan salin hipertonis 3% ini hati-hati dengan komplikasinya. Ya, jadi mungkin harus kita lihat bahwa pemberian hipertonik masih belum direkomendasikan untuk pneumonia ya secara dari UKK respirologi. Tapi untuk beberapa kasus dengan bronkiolitis ada beberapa jurnal yang memang mengarahkan pemberian ini tapi didahului dulu dengan nebulisasi bronkodilator. Ya untuk pneumonia belum kita rekomendasikan. Demikian Dokter Bagus. Terima kasih kerja elektronik. Jadi untuk residen kan ada 4 mekanisme. Ya, jadi ada mengencerkan lendir, mengurangi edema mukosa, meningkatkan mukosa leletaran dan mengundusi batuk. Jadi memang umumnya dipakai pada bronkiolitis. Kemudian dari UI yang mengalami pada berulang untuk antibiotik yang diberikan apakah tetap selalu amoxicillin dan gentamicin?
Terima kasih. Jadi yang recurrent pneumonia, apakah selalu amoxicillin dan gentamicin? Mohon Ya, tanggapan Dr. Bibi. terima kasih Dokter Dia Suci ya dari UI. Jadi ada beberapa memang kasus pneumonia berulang. Sekali lagi kita harus evaluasi ya penyebab pneumonia berulangnya apa. Dan eh, kita lihat sebetulnya pada saat dia masuk, apakah sebetulnya dia datang lagi itu masih dalam rentang waktu berapa lama dari keluar rumah sakit. Apabila rentangnya masih dalam 2 pekan ya, artinya mungkin saja bukan pneumonia komunitas yang kita hadapi, tetapi pneumonia yang mungkin masih terkait dengan perawatan sebelumnya. Jadi pilihan antibiotik kita akan bisa berikan langsung lini kedua. Tapi kalau misalnya dia rentangnya lebih dari 1 bulan, mungkin lebih dari 2 bulan, walaupun dia kembali lagi datang dengan pneumonia, pilihan pertama tetap lini pertama ya untuk pemberian antibiotiknya. Seperti itu. Dokter Bagus, silakan ya sambil menambahkan, Dok. Ya, saya rasa sudah jelas tergantung interval berulangnya. Kemudian dari luas, mau izin bertanya dokter, ada pasien boleh dengan indikasi pembatasan oral feeding, adakah rekomendasi mengenai durasi maksimal puasa yang aman? Mengingat puasa berkepanjangan dapat menyebabkan masalah klinis yang lain. Jadi masalah lama puasa maksimal. Ada yang benar-benar dengan pembatasan oral feeding, mungkin Ya, ya, ada terima kasih tanggapannya. dari ya, ya. Jadi Dokter Maria, terima kasih ya pertanyaannya memang harus kita bahas bersama. Jadi sebetulnya pada saat pasien datang dengan pneumonia, sebetulnya kita tidak menyetop pemberian intake makanannya. Jadi sebetulnya kalaupun dia bisa minum ataupun makan dan menelan dengan baik, sebetulnya masih boleh diberikan namun dalam jumlah sedikit-sedikit tapi sering. Tetapi apabila memang dia napasnya berat, distress napas berat, kemungkinan terjadinya aspirasi sangat beresiko. Nah, ini di sini adalah kita harus berikan pembatasan oral feeding dan kita berikan dengan nasogastric tube ya atau OGT ya. Kita lihat dengan eh, upayakan tidak lama dalam pemberian puasa. Kita sebetulnya jarang sekali memberikan puasa ya sebetulnya ya. Nah, jarang sekali kita memberikan puasa gitu yang berlebihan ya. Jadi biasanya tetap diberikan cairan atau makanan yang lunak ya. Tetapi harus pelan-pelan dan hati-hati. Jadi biasanya memang kita tahu bahwa kalau untuk tidak minum atau tidak makan nggak boleh lebih dari 3 hari ya sebetulnya. Tapi ya tidak pernah sih sebetulnya ya untuk memberikan puasa. Pengalaman kami di Palembang, jarang sekali kami mempuasakan pasien gitu. Kecuali kalau kondisinya yang berat sekali ya. Jadi tetap masuk intake minuman dan makanan, tapi sedikit-sedikit tapi sering kalau dia masih menelan ataupun kalau dia memang berat sekali kita harus paksa NGT gitu ya. Ya, jadi bukan dipuasakan kalau memang oral feeding ini kira-kira ada risiko sedang. Jadi kita memberikan enteral feeding ya, Dr. Bibi ya. Ya, Jadi melalui apakah nasogastric tube atau orogastric tube. Kadang-kadang usaha nasogastric tube ya mempersempit jalan lepas di hidung. Memang kalau orogastric kadang-kadang cepat cepat lepas lagi kalau orogastric. Jadi lihat kondisi masing-masing pasien. Jadi diberikan enteral feeding kalau memang kira-kira oral feeding langsung tidak memungkinkan. Jadi bukan mempuasakan. Kecuali kontraindikasi memang di saluran cerna darah suatu dan lain-lain. Berikut dari lambung mengkurut ini ya, dari Billy. ya, lambung Mohon izin mengkurang. menanyakan dokter apakah ada pilihan terapi berdasarkan radiologis seperti untuk lobaris, produk kemudian dan punya intersesil. Terima kasih. Jadi pemeriksaan terapi berdasarkan hasil pencitraan radiologinya antara lobaris, lobolaris, atau mungkin interstitial, apakah ada perbedaan tata laksana antibiotik, tata laksana terapi, atau tata laksana yang lainnya. Silakan, Ya, Dr. Billy. terima kasih Dokter Billy dari Lambung Mangkurat. Jadi kalau untuk tata laksana sendiri tidak ada perbedaan. Yang kita lihat tata laksana yang ada adalah terutama apakah pasien itu dari pneumonia komunitas ataukah dari hospital ya. Nah, itu yang menjadi penting ya. Jadi karena pola kuman yang ada itu berbeda untuk pemberian pengobatan lebih lanjut. Jadi antibiotiknya kita bisa sesuaikan dengan asal dari pasien tersebut. Sedangkan kalau gambaran
yang mungkin menjadi perbedaan tata laksana apabila misalnya kita menemukan adanya gambaran radiologis yang lebih jelek dibandingkan gejala klinisnya yang kita pertimbangkan sebagai pneumonia atipikal. Di kondisi itu kita boleh berikan langsung pasiennya dengan pemberian macrolide ya untuk pasien-pasien dengan pneumonia atipikal yang diakibatkan Mycoplasma maupun Chlamydia. Untuk beberapa kasus yang mungkin kita lihat sudah ada komplikasi ke arah adanya pneumotokel gitu, kita pikirkan mungkin Staphylococcus aureus dari radiologis tersebut, pemberian antibiotik tertuju kepada pengobatan terhadap Staphylococcus aureus bisa ditambahkan dengan chlorhexidine dan lain sebagainya. Jadi kalau gambaran radiologis untuk yang lobaris ataupun bronkoniemonia ataupun interstisial untuk saat awal sih pada saat kita temukan dia sebagai pneumonia komunitas ya sama lini pertamanya. Demikian Dokter Billy. Jadi dokter Billy, jadi tidak kalau melihat dari yang penampakan radiologi mata lebaran seperti pneumonia atau bronchopneumonia, misalnya tidak ada perbedaan pilihan terapi antibiotik kecuali sebelum dari dokter Bibi ada ketemu pneumatokel atau necrotizing pneumonia yang akhirnya termanifestasi sebagai pneumotokel yang dugaan Staphylococcus aureus sebagai harus dikasih antibiotik dan mengcover Staphylococcus aureus sudah sebut tadi kan ada vancomycin, ada clindamycin, yang ada mungkin linezolid juga bisa mengcover termasuk ya penicillin semisintetik ya tadi sebutnya oxacillin, cloxacillin, flucloxacillin. Kecuali demerasa kan pada komisi clindamycin ya. Ya. Kemudian dari Febri Wijaya dari ya anak bahaya terapi ini. Real iklim, apakah berperan dalam meningkatkan insiden pneumonia? Dengan tren vaksinasi yang meningkat, namun kenapa kejadian pneumonia terus meningkat? Kemudian bagaimana strategi pemberian antibiotik sehingga tanpa meningkatkan risiko kegagalan terapi? Saya persilakan. Ya, terima kasih Dokter Jaya ya dari Unsri. Jadi kalau kita lihat memang perubahan iklim ini mengakibatkan beberapa patogen ya seperti virus, terutama kalau misalnya kondisi tertentu itu terjadi peningkatan insiden pneumonia. Sebetulnya insidensi pneumonia ini meningkat bukan hanya masalah iklim saja ya Dokter Bagus ya. Kita lihat juga polusi udara di dunia ini sudah mulai meningkat. Jadi tidak mempertimbangkan hanya karena kuman, tapi juga karena adanya kerusakan yang diakibatkan oleh polusi udara, terutama masih banyaknya orang yang masih merokok dalam rumah gitu ya. Nah, ini hal-hal yang menjadi peran kita bersama untuk selalu mengedukasi ya pasien-pasien, keluarga pasien dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya vaksinasi kita melihat saat ini memang mulai meningkat, tetapi sebetulnya ada juga yang kita bersama alami pada saat masa pandemi COVID, banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat vaksinasi. Jadi pada saat dia sudah besar dan lain sebagainya, kalau kita tanyakan masih belum komplit imunisasi. Nah, ini yang juga menjadi perhatian buat kita semua dan kita upayakan selalu mengevaluasi kejar imunisasi ya, terutama imunisasi yang bisa kita kejar seperti PCV maupun influenza dan juga imunisasi campak dan juga pertusis maupun HIV itu harus kita kejar ya. Dan untuk strategi pemberian antibiotik agar tidak terjadi kegagalan terapi tadi, dosis pertama kita harus pilih antibiotik yang tepat pada kasus yang tepat. Misalnya pneumonia komunitas, kita harus berikan lini pertama terlebih dahulu berupa antibiotik lini pertama dan evaluasi juga dosis yang harus diberikan harus sesuai. Dan yang kedua, apabila kita menemukan pasien yang memang berasal dari suatu penyakit yang dari rumah sakit, kita harus tahu pola kuman yang ada di tempat tersebut. Sehingga kalau kita tahu pola kuman yang ada dan juga faktor resistensi antibiotik yang ada di tempat tersebut. Nah, jadi kita akan pilihlah antibiotik yang sesuai dengan pola kuman yang ada di rumah sakit ataupun tempat fasilitas tersebut. Dan tadi memang dosis, cara pemberian, ketepatan pemberian waktunya juga sangat berperan, sambil juga follow up kita yang menjadi penting ya, apakah nantinya perbaikan gejala atau tidak, temuan radiologis yang mungkin kalau kita lihat perburukannya sudah ada komplikasi yang mana, nah itu kita harus lakukan eskalasi dari antibiotik ya untuk menentukan agar lebih tepat ya. Jadi seperti itu, Dr. Jaya.
Ya, terima kasih Dr. Sarso, sudah jelas apa yang disampaikan oleh Bibi untuk Dr. Febri Wijaya. Berikutnya dari email tentang curigaan HP pasien post-vaksinan. Dia akan batasin berapa hari. Dan untuk KRS, atau juga apa yang dimaksud KRS, saya nggak ngerti. Terapi lama. Dokter Bung, dokter. Ya, terima kasih Dokter Bagus. Terima kasih Dokter Alpi ya dari UNER. Jadi ada beberapa batasan yang memang bisa kita pegang. Rata-rata misalnya kalau kita pertimbangkan di HAP, biasanya setelah masih dalam rentang 2 pekan ya, 2 bulan, 2 minggu ya keluar rumah sakit. Ada juga beberapa batasan baru 1 minggu dari rumah sakit, tapi memang rata-rata dari beberapa jurnal masih rentang dalam 2 minggu ya setelah keluar rumah sakit. Ataupun pada saat pasien masuk dia tidak ada pneumonia, 3 hari setelah itu, dalam 3 hari ke depan ternyata terkena pneumonia, bisa jadi uh, dari kuman-kuman di area tersebut ya. Nah, jadi batasan kita seperti itu. Jadi ada batasan memakai secara inap dan setelah rawat inap. Ya, jadi itu yang dipakai. Kemudian masalah antibiotik mungkin tergantung pola komen, soal komen-komen gram negatif. Yang ngomongnya mungkin melakukan obat kombinasi, saya tetap pilih ya. Karena kalau dikasih obat tunggal, katanya mempercepat resistensi. Kecuali ada kecurigaan karena misalnya lagi sudah masuk ke pasar. Kalau tersedia septacidin, bakta mungkin bisa dikasih kombinasi obat tunggal yang kombinasi antara cephalosporin generasi 3 dan apa namanya beta lactamase inhibitor. Ya. Jadi daftar pertanyaan yang muncul di chat sudah habis. Kira-kira mungkin ada yang bertanya langsung dari sini. Mungkin kita ini dulu ya, kuis dulu ya. Setelah itu nanti kita bahas pembahasan tambahan. Bisa langsung, bisa bilang aja, silakan. Ya. Silakan ada kuis nanti dijawab ya. Dari situ silakan dijawab. Silakan Dr. Bibi. Ya. Mungkin dibantu sama Mbak Ayu ya, Mbak Ayu. Iya, baik dok. Saya